Jumpa lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas mengenai tipe ekosistem. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai konsep keanekaragaman hayati. Oke, simak dan cermati video berikut ini. Tipe ekosistem itu dibedakan menjadi dua macam, ada ekosistem perairan dan ekosistem darat. Pada pertemuan kali ini, kita akan khusus membahas mengenai ekosistem perairan. Ekosistem perairan ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu plankton. Plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena dipengaruhi oleh arus air. Contohnya yaitu ganggang uniseluler dan protozoa. Yang kedua yaitu nekton, merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang. Contohnya ada ikan dan katak. Yang ketiga yaitu ada neuston, merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya ada serangga air, teratai, enceng gondok, dan ganggang. Yang keempat yaitu ada bentos, organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya ada udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Dan yang terakhir yaitu perifiton, melekat pada organisme lain. Misalnya ada ganggang dan siput. Selanjutnya yaitu ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam. Ada ekosistem air tawar dan air laut. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Ciri-cirinya memiliki kadar garam yang rendah, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, penetrasi atau masuknya cahaya matahari itu kurang. Ekosistem air tawar ini dibedakan menjadi tiga zona, ada zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu zona litoral, merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Pada zona ini masih banyak ditemukan produsen. Nah, yang kedua yaitu zona limnetik, merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Jadi pada zona limnetik ini masih ditemukan produsen walaupun tidak sebanyak di zona litoral. Yang terakhir yaitu zona profundal, merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Yang kedua yaitu ekosistem air laut. Ciri-cirinya memiliki kadar garam yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Dan yang terakhir, terdapat arus air laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas air, suhu, dan sebagainya. Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air laut itu dibagi menjadi tiga zona. Ada zona fotik, zona twilight, dan afotik. Nah, zona fotik merupakan daerah yang dapat ditembus cahaya matahari, di mana kedalaman airnya itu berkisar antara 200 meter. Nah, organisme yang mampu berfotosintesis itu banyak terdapat di zona fotik ini. Yang kedua yaitu zona twilight. Ini merupakan daerah dengan kedalaman
antara 200 sampai 2000 meter. Cahaya matahari di sini remang-remang sehingga tidak efektif untuk fotosintesis. Yang terakhir yaitu zona apotik, daerah yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Kemudian pembagian zona ekosistem air laut dimulai dari pantai hingga ke tengah laut itu dibedakan menjadi 4 zona. Ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Nah, zona litoral ini merupakan daerah yang terendam saat terjadi pasang dan seperti daratan saat air laut surut. Nah, zona ini berbatasan dengan daratan dan banyak dihuni oleh hewan seperti bintang laut, bulu babi, udang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu zona neritik, daerah laut dangkal kurang dari 200 meter. Ini masih dapat ditembus cahaya matahari dan banyak dihuni oleh ganggang laut dan ikan. Kemudian yang keempat yaitu zona batial memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter. Biasanya dihuni oleh nekton, yaitu organisme yang aktif berenang seperti ikan. Yang terakhir yaitu zona abisal, daerah palung laut yang keadaannya sangat gelap, di mana di zona abisal ini lebih dari 2000 meter kedalamannya. Nah, ini banyak dihuni oleh hewan predator, detritor, dan pengurai. Kemudian macam ekosistem air laut. Jadi ada ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai batu. Kita bahas satu persatu agar lebih jelas lagi. Yang pertama yaitu ekosistem laut dalam. Jadi ekosistem laut dalam itu terdapat di laut dalam atau palung laut. Nah, di ekosistem laut dalam ini sangat gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, di sini banyak tidak ditemukan produsen. Namun organisme yang dominan hidup di sini yaitu predator dan ikan yang pada penutup kulitnya itu mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat yang gelap. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem terumbu karang. Ini terdapat di laut yang dangkal dengan air yang masih jernih. Nah, organisme yang hidup di sini antara lain ada hewan terumbu karang, contohnya Solenterata, hewan spon, contohnya Porifera, moluska, contohnya kerang atau siput, ada juga bintang laut, ikan, dan ganggang. Nah, ini banyak ditemukan di Taman Nasional Bawah Laut Bunaken. Yang ketiga yaitu ekosistem estuari. Ini terdapat di daerah percampuran air laut dengan air sungai, di mana salinitas air di estuari itu lebih rendah daripada air laut, tetapi lebih tinggi daripada air tawar. Nah, ekosistem yang khas di sini yaitu ada padang lamun dan hutan mangrove. Nah, padang lamun ini merupakan habitat pantai yang biasanya ditumbuhi segresi. Nah, tumbuhan ini memiliki rizom dan serabut akar, batang, daun, bunga, bahkan ada yang berbuah. Segresi ini berbeda dengan alga karena mempunyai sistem reproduksi dan pertumbuhan yang khas. Kemudian hewan yang banyak hidup di sini yaitu ada bulu babi, kepiting, renang, dan sebagainya.
Kemudian ekosistem hutan mangrove ini terdapat di daerah tropis hingga subtropis dan banyak didominasi oleh tanaman bakau. Yang keempat yaitu ekosistem pantai pasir, di mana terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena ombak air laut. Nah, di tempat ini angin selalu bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat. Nah, vegetasi yang tumbuh di sini yaitu formasi Pescapre dan formasi Barringtonia. Kemudian yang terakhir yaitu ekosistem pantai batu. Jadi sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Nah, organisme di sini banyak dihuni oleh ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Ekosistem ini banyak terdapat di pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jadi itulah penjelasan mengenai tipe ekosistem, terutama di ekosistem perairan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai ekosistem, khususnya di ekosistem darat.